jujurnya Bapak Ibu di awal jabatan hari ini. Siapa yang diantara Bapak Ibu, baik itu kepala sekolah sampai dengan jabatan struktural dan administrasi, hari pertama Bapak kerja saya minta jujur. Ada atau tidak ada? Ada. Kalau saya temukan ada nanti siap-siap Bapak. Kalau besok saya temukan, besok Bapak saya tonjolkan. Kalau mengakui sendiri kami akan apresiasi, tapi kalau itu temuan saya pastikan Bapak pemberi dan penerima akan kami tonjolkan. Para kepala sekolah kemudian mengimplementasikan, tinggal bagaimana Bapak Ibu di lapangan kemudian bekerja secara ikhlas, bekerja secara baik. Mudah-mudahan jangan sok jadi penguasa, ya. Jadilah pemimpin di wilayah kerja Bapak Ibu semua. Jangan merasa paling berkuasa, merasa hebat, merasa tidak ada yang bisa memindahkan Bapak, merasa kemudian tidak ada yang bisa memberhentikan Bapak. Hanya karena mungkin ada orang-orang tertentu yang mendorong Bapak di posisi-posisi tertentu. Jangan berbuat demikian. Tadi saya memimpin pengambilan sumpah jabatan Bapak diawali dengan etika. Berlakulah etika sesuai dengan apa yang Bapak jabat. Ya, hormati siapa-siapa saja yang datang di wilayah Bapak. Khusus camat, sekcam dan jajaran, para administrator, para kabit. Junjung tinggi harkat martabat Bapak selaku pejabat. Hargai pejabat yang ada di wilayah Bapak. Tingkatkan koordinasinya para camat, PR-nya berat, bendahara hulu dan denda. Kita dihadapkan dengan karhutlah ke depan. Saya minta setelah ini konsolidasi, terus lakukan evaluasi di tingkat jajaran, terkhusus bendahara hulu, itu wilayah-wilayah rawan, dendang apalagi. Setelah ini cepat lakukan serah terima jabatan. Ya, tidak usah nunggu-nunggu lagi. Jangan nunggu pejabat yang mau datang kemudian bersibuk nunggu pejabat yang mau datang baru mau serah terima. Kapan kalian mau kerja? Kapan Bapak Ibu mau kerja? Siapa yang sempat minta hadir, terus lakukan serah terimanya, rapatkan stafnya, evaluasi menyeluruh. Ya, evaluasi kaitan dengan yang berkenaan dengan karhutlah. Paham ya, camat ya? Sekcam juga demikian. Ya, selamat menjadi orang nomor 2 di kecamatan. Ini sekcam baru semua, bendahara, berbak, rantarasam. Bantu camatnya, ya. Jangan merasa tidak dihargai, jangan merasa tidak dipakai. Bapak Ibu punya tupoksi masing-masing, kerjakan apa yang menjadi poksinya Bapak Ibu selaku sekretaris camat yang ada di wilayah. Pesan saya sederhana untuk para sekcam, jangan pernah overlap. Ya, lebih hebat pula sekcam daripada camat. Jangan. Tetaplah bekerja berdasarkan hierarkinya Bapak Ibu semua. Para kabit, pejabat administrator dan yang lain-lain, pesan saya sama Bapak, pimpinan tertinggi kita Bupati Tanjung Timur. Ya, tidak ada lebih tinggi dari beliau kalau level kabupaten kemudian. Selama itu perintah beliau baik, tidak melanggar aturan, tidak melanggar ketentuan, wajib bagi kita semua kemudian untuk patuh. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan kita untuk tidak patuh dengan beliau, tidak ada alasan kita kemudian untuk tidak melaksanakan apa yang beliau sampaikan di tengah-tengah kita. Pesan saya sederhana Bapak pejabat Tanjung Timur, Bapak adalah cerminan Bupati Tanjung Timur. Begitu Bapak berlaku zolim, seluruh staf Bapak akan bilang bahwa Bupati Tanjung Timur itu zolim. Dan begitu Bapak berlaku selaku pemimpin, insya Allah para staf yang ada di wilayah Bapak Ibu pasti akan merasakan hal yang nyaman kemudian. Ya, ciptakan suasana yang nyaman, ciptakan suasana yang enak di kantor kita. Kantor Bapak Ibu semua, para kepala sekolah juga sama, yang baru ditempatkan di sekolah-sekolah yang baru, Bapak Ibu, para kepala sekolah SD SMP, cepat lakukan penyesuaian, ajak gurunya, mana yang kurang perbaiki, mana yang tidak bagus, baguskan. Pelaksanaan promosi dan mutasi jabatan adalah merupakan hal yang biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan karir aparatur sipil negara, serta merupakan suatu proses penyegaran pada organisasi perangkat daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Kedua,
saya berpesan kepada seluruh pejabat administrator, pengawas, serta guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang baru dilantik agar segera melaksanakan tugas pokok fungsi dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi disiplin dan profesionalisme. Selain itu, hal penting lainnya yang harus saudara-saudara lakukan yaitu peningkatan kinerja staf, menegakkan disiplin aparatur, pembenahan administrasi, menyusun perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas. 3. Selanjutnya, sebagai pimpinan pada satuan kerja dan unit kerja, jangan takut dan mudah menyerah. Saat menghadapi masalah, selesaikan hal tersebut dengan melibatkan teamwork yang ada. Harus siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi, memiliki rencana yang matang dalam menyusun kegiatan. 4. Para pejabat dan kepala sekolah harus dapat memilah mana yang harus dan memang wajib dilaporkan kepada pimpinan atau atasan dan mana yang harus diselesaikan pada level jabatan masing-masing, sehingga keberadaan kita di organisasi dapat mengurangi beban pimpinan masing-masing dan harus dapat membina jajaran di level bawahnya dengan memberikan contoh dan teladan yang baik. Apabila jajaran di bawahnya melakukan kesalahan ataupun perilaku kurang baik, silakan dan wajib ditegur dan diberi tindakan. 5. Terkhusus untuk Bapak dan Ibu guru yang baru dilantik dan diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dalam pengembangan sekolah. Kita mengenal istilah manajemen berbasis sekolah, dan sebagai kepala sekolah, saudara-saudari sekalian adalah pemimpin di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, yang pertama, jadilah pemimpin dan manajer yang baik. Pahami dan kuasai situasi dan kondisi sekolah masing-masing, agar program dan kegiatan yang saudara-saudari buat selaras dan bersifat solutif. Pak Kensek, Ibu Kensek, baik SMP, SD, saya sekali lagi menggugah hatinya Bapak Ibu semua. Hari pertama Bapak kerja, saya minta ada yang jujur. Jangan sampai nanti temuannya saya dapat sendiri. Ya. Kalau hari ini Bapak jujur, saya jamin Bapak Ibu pasti akan selamat di jabatannya. Tapi kalau tidak jujur, saya tidak jamin Bapak Ibu kemudian akan selamat di jabatan yang ada hari ini. Selanjutnya, terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Hari ini kita berada dalam era kurikulum Merdeka Belajar. Demikian, Rudiansyah, Kantor Berita Waktu melaporkan dari Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.